Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pak Arief, kalau melihat sebenarnya bisa nggak sih ada audit forensik yang langsung dilakukan di persidangan MK? Atau biasanya seperti apa? Dan kemudian dari proses yang cukup panjang mungkin dari perhitungan Sirekap ini, di mana yang bisa ada missing link-nya sebenarnya Pak Arief? Sehingga banyak sekali ambigu-ambigu yang tercipta di 01 dan juga 03. Ya, pertama audit. Selayaknya, di dalam banyak proses ya, di dalam banyak aspek kehidupan, audit itu baru akan dilakukan setelah seluruh proses pembinaannya selesai. Oh, oke. Tapi apakah tidak mungkin digunakan audit atau dilaksanakan audit di tengah-tengah perjalanan? Ya tentu sangat mungkin. Tetapi kan pasti kita melakukan audit sampai dengan titik itu. Oke. Berhenti di sini ya sudah, hanya diaudit sampai ini. Artinya belum seluruh perjalanan selesai. Prosesnya. Nah, kalau kita melihat pelaksanaan pemilu berdasarkan tahapan, sebetulnya ending dari pelaksanaan pemilu itu ya nanti ketika ada pelantikan. Ya. Pelantikan anggota dewan untuk pileg, pelantikan presiden dan wakil presiden untuk pelantikan pilpres. Pak Prabowo. Nah, itu begitu dilantik selesai, maka setelah itu dalam siklus pemilu ada tahapan yang disebut evaluasi. Nah, mungkin dalam idealnya ya, di dalam tahapan evaluasi itulah dilakukan audit. Oh, ini sudah benar. Oh, perlu penyempurnaan segala macam. Jadi audit untuk perbaikan nantinya Sirekap ke depannya. Ya, bukan sebagai audit bahan evaluasi. apakah memang benar konfirmasi ada kejanggalan yang dirasakan oleh beberapa pihak begitu. Dan sebetulnya itu berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan sebenarnya gampang saja. Kita lihat login, logoutnya, kita lihat terjadinya perubahan, semua itu dan dengan bantuan teknologi itu kan satu kali klik semua hal bisa dibaca. Sendiri sebenarnya audit itu perlu tidak dilakukan ketika proses walaupun memang belum secara keseluruhan tapi step by step-nya itu perlu tidak? Kalau itu tergantung dalam proses persidangan. Iya, kalau maksudnya ya, pada saat ini misalnya kalau misalnya berdasarkan dengan apa yang terjadi dengan keeroran di Sirekap itu perlu tidak sih sebenarnya kalau misalnya proses untuk melengkapi secara keseluruhan agar sistem lebih baik lagi gini, gitu. kalau proses persidangan ya tentu tergantung pada perkembangan proses persidangan. Tapi kalau misalnya dari tergantung si putusan para pihak dan majelisnya. Tetapi kalau saya bicara dari sisi teknis penyelenggaraan pemilu, ya siklusnya itu seperti itu. Pertama perencanaan, kedua pelaksanaan. Nah, hari ini kita sebetulnya masih dalam tahap pelaksanaan ini. Nah, barulah tahap yang ketiga evaluasi. Nah, lalu ada rekomendasi-rekomendasi perbaikan untuk pemilu ke depan kita harus melakukan apa. Jadi prinsipnya kalau mau dilakukan pemeriksaan audit itu sangat mungkin bisa gitu loh. Tapi dari sisi penyelenggara biasanya kita melakukannya pada tahap itu gitu. BSSN udah kemarin. Bang Zaid dulu. Jadi berdasarkan fakta persidangan, nih saya bicara persidangan ya. Setelah kita tanyakan, dari KPU itu menginformasikan, dan itu menjadi fakta persidangan, bahwasanya BSSN dan BRIN sudah melakukan audit pada Sirekap. Nah, cuma kita tanya, cuma saya nggak tahu, itu audit setelah dilakukan pelaksanaan pemilu atau audit sebelum digunakan? Oh, itu bulan Januari. Sebelum digunakan aplikasi ya? Sebelum digunakan itu sudah diaudit. Apa hasilnya? Nah, itu yang kita minta. Gitu. Dalam persidangan kemarin, kalau memang betul sudah diaudit, kita minta hasilnya. Dijadikan itu fakta persidangan. Kalau memang tidak ada kecurangan dan hal yang ditutupi, untuk apa takut kan gitu kan? Itu yang kita mintakan, tapi mudah-mudahan dikabulkan ya oleh majelis nanti. Karena menurut KPU, BSSN dan BRIN adalah pihak yang tepat untuk melakukan audit. Dan audit itu sudah dilakukan pertanggal kalau tidak salah kita kemarin terinfo itu di 15 Januari 2024. 15 gitu. sebelumnya. Terakhir Bang Habib? Ya, tentu ya. Apakah audit di tengah, audit di akhir ya nggak ada masalah kalau bagi kami. Silakan saja. Ya, apakah teman-teman pengen melihat audit yang dilakukan oleh BSSN atau BRI ya, BRI. Oh, BRIN. Kalau BRI bank itu. Lagi audit kredit gitu. Ya kan Lebaran BRI ya. Beda itu ya, nama Lebaran. Enggak ada masalah bagi kita ya. Kita juga sarana untuk edukasi bagi masyarakat, ya kan ya. Supaya masyarakat ngelihat, masyarakat itu kan nggak pengen terus-terusan gontok-gontokan, tapi melihat sesuatu sesuai dengan proporsinya, ya kan. Kita juga nggak akan bela mati-matian KPU dan Sirekapnya, ya kan. Kalau memang ada masalah, ya kan, ya silakan diperbaiki. Tapi kami hakul yakin, teman-teman KPU nih penerusnya Pak Arief ini
sosok-sosok dan tokoh-tokoh yang independen, ya kan, ya nggak akan mungkin menggunakan membiarkan baik, Bang Sirekap menjadi instrumen kecurangan. Oke. Kita sudah harus tutup nih karena jam 8 kita sama-sama akan mendengarkan kan sidang. Baik, terima kasih Bang Habib, Harus Bang kembali ke Said, MK Pak ya. Ridwan. Terima kasih Bang Habib, terima kasih Mas Arief, terima Assalamualaikum. kasih.